Pertama, kita akan membahas apa itu pengrekrutan. Rekrutmen adalah sebuah proses di mana individu melamar sebuah pekerjaan. Menurut Gomes, rekrutmen adalah rangkaian aktivitas untuk mencari, menemukan, dan memikat para pencari kerja untuk bekerja dan menjadi bagian dari suatu perusahaan. Selain itu, menurut Schermerhorn, rekrutmen adalah kegiatan penarikan beberapa kandidat atau pencari kerja untuk mengisi posisi yang kosong dalam sebuah perusahaan. Nah, sekarang, mengapa rekrutmen itu penting untuk dilakukan? Rekrutmen penting dilakukan sebagai salah satu proses untuk mensortir dan memilih sumber daya yang mumpuni untuk bekerja dalam sebuah perusahaan. Tentunya, rekrutmen ini dilakukan dengan standar dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi yang selanjutnya kita akan bahas Recruiting Yield Pyramid. Recruiting Yield Pyramid adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan proses rekrutmen karyawan dari awal hingga akhir. Model ini akan membantu para profesional sumber daya manusia dan rekrutmen untuk memahami konversi jumlah calon dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam proses rekrutmen. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang pertahap dari piramida yield ini. Yang pertama, tahap pertama atau yang paling bawah dalam piramida adalah jumlah total individu yang mengajukan lamaran untuk suatu posisi atau mengekspresikan minat mereka terhadap suatu pekerjaan. Ini adalah tahap di mana mereka mendapatkan gambaran awal tentang seberapa besar minat orang terhadap posisi yang ditawarkan. Yang kedua, setelah menerima lamaran, tim rekrutmen melakukan penyaringan untuk menilai kualifikasi dasar, keterampilan, dan pengalaman kandidat. Pada tahap ini, beberapa pelamar mungkin langsung disaring karena tidak memenuhi syarat minimum yang ditetapkan untuk posisi tersebut. Yang ketiga, kandidat yang lolos penyaringan awal diundang untuk wawancara lebih lanjut. Wawancara dapat dilakukan melalui telepon, video, atau tatap muka langsung, tergantung pada kebijakan perusahaan. Jumlah kandidat biasanya akan berkurang saat hanya sebagian dari mereka yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang keempat, setelah wawancara, terdapat penawaran pekerjaan diberikan kepada kandidat yang dipilih. Jumlah penawaran yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti anggaran, kebutuhan organisasi, dan preferensi kandidat. Yang terakhir atau yang paling atas adalah saat kandidat menerima tawaran harus memutuskan apakah mereka akan menerima atau menolak tawaran tersebut. Beberapa kandidat mungkin menolak tawaran karena berbagai alasan seperti ekspektasi gaji yang tidak terpenuhi, lokasi kerja, atau menerima tawaran dari perusahaan lain. Jadi piramida yield recruitment ini menggambarkan persentase dari jumlah kandidat yang berhasil melewati setiap tahap dalam proses rekrutmen. Analisis ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang terdapat hambatan atau penurunan yang signifikan dalam jumlah kandidat yang berhasil melewati tahap tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber perekrutan. Sumber perekrutan ada dua, internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, mereka akan melalui proses promosi atau rotasi pekerjaan. Jadi karyawan yang sudah ada diberi kesempatan untuk naik jabatan atau pindah ke posisi yang lebih senior atau berbeda di dalam organisasi tersebut. Untuk yang eksternal, perusahaan akan merekrut karyawan baru dari luar organisasi tersebut. Jadi perusahaan akan mempublikasikan posisi yang tersedia di situs webnya, di portal karir, papan pengumuman, atau media sosial untuk menjangkau calon karyawan baru. Nah, dari internal dan eksternal sendiri tadi ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan dari rekrutmen internal, terdapat kandidat akan mengenal baik organisasi yang sudah dijalaninya. Terus biaya penarikan dan pelatihan akan lebih rendah dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Untuk kelebihan dari rekrutmen eksternal, penyegaran situasi kerja dapat menekankan unsur klik dan kelemahan struktural.
dan variasi kompetensi SDM dalam organisasi. Untuk kelemahannya sendiri, dalam rekrutmen internal akan terjadi persaingan yang ketat yang bersifat politicking. Terdapat masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih, dan kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Untuk kelemahan pada rekrutmen eksternal, terdapat masalah ketepatan bagi organisasi dan lingkungan, menurunkan semangat dan motivasi, dan perlu waktu penyesuaian. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang metode perekrutan. Ada beberapa metode dalam merekrut karyawan. Yang pertama ada pasang iklan. Ini termasuk cetak ataupun elektronik. Yang kedua ada job fair. Jadi job fair itu perusahaan akan berpartisipasi dalam pameran pekerjaan di mana mereka dapat bertemu langsung dengan calon karyawan dan mempromosikan kesempatan kerja yang mereka tawarkan. Yang ketiga ada kampus recruiter, yakni perusahaan melibatkan kehadiran di kampus perguruan tinggi atau universitas untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa atau lulusan baru yang sedang mencari kesempatan kerja. Yang keempat ada agensi. Perusahaan mengontrak perusahaan rekrutmen untuk mengidentifikasi, menarik, dan menempatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, dengan metode internet. Di metode internet ini ada beberapa macam metode lagi. Lanjut pada tahap seleksi. Pengertian seleksi menurut Munandar tahun 2001 dalam bukunya, ia mendefinisikan seleksi sebagai suatu keputusan untuk menerima atau menolak calon pekerja tertentu berdasarkan kriteria kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Seleksi adalah usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk kedudukan jabatan yang dibutuhkan. Proses seleksi ini memerlukan waktu dan ketelitian. Jangan sampai memilih tenaga kerja yang salah karena akan merugikan perusahaan, baik secara kualitas dan kuantitas ataupun finansial. Proses seleksi ini dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan dan akan dimulai pada saat melamar dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Lalu ada pula faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi, yang dimana faktor ini berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh individu yang akan diseleksi. Lalu yang kedua ada metode seleksi. Metode seleksi ini terdapat dua faktor umum yang sering digunakan. Yang pertama metode non-ilmiah, yang dimana seleksi ini tidak didasarkan pada kriteria, standar, atau spesifikasi pekerjaan yang nyata. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran, ijazah, pengalaman kerja, dan wawancara. Metode ilmiah merupakan seleksi ini menggabungkan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi. Yang ketiga, proses seleksi. Terdapat 4 komponen dalam proses seleksi. Yang pertama, kuantitas tenaga kerja, yang dimana kuantitas tenaga kerja ini merupakan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, kualifikasi tenaga kerja, yang dimana standar kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi calon tenaga kerja merupakan keahlian, pengalaman, umur, pendidikan, dan faktor lainnya. Dan yang terakhir, serangkaian alat-alat seleksi, termasuk wawancara, pengujian seleksi, dan evaluasi medis. Nah, keputusan seleksi diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan referensi, serta evaluasi medis. Di proses inilah perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Dalam proses seleksi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebijakan perusahaan dan sikap manajemen serta konsekuensi seleksi yang telah diperhitungkan. Keputusan seleksi yang tepat dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan kesuksesan organisasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penempatan. Lanjut, di sini ada placement.
Placement merupakan mengalokasikan orang ke dua atau lebih kelompok atau pekerjaan berdasarkan skor prediktor tunggal. Sedangkan untuk classification di sini artinya adalah mengalokasikan orang ke pekerjaan atas dasar dua atau lebih faktor prediktor yang valid. Selanjutnya terdapat dua isu penting yang terdapat dalam placement dan classification. Yang pertama di sini adalah the nature of the jobs that need to be filled. Di sini artinya sifat dari pekerjaan yang perlu diisi. Jadi, placement dan classification akan lebih mudah dilakukan apabila pekerjaan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Contohnya, ada pekerjaan yang butuh kreativitas dan inovasi seperti desainer grafis atau penulis kreatif memiliki sifat yang sangat berbeda dari pekerjaan yang bersifat rutin dan terstruktur seperti pegawai administrasi data atau kasir. Nah, pekerjaan tersebut membutuhkan jenis keterampilan yang sangat berbeda. Baik, yang kedua di sini terdapat value atau nilai. Jadi akan terjadi konflik antara individu dan organisasi tentang nilai-nilai yang mendasari keputusan alokasi tenaga kerja. Karena kepuasan dan produktivitas individu belum tentu sama dengan nilai perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Namun hal ini dapat diatasi dengan 3 strategi dengan value yang berbeda. Yang pertama di sini ada vocational guidance strategy, di mana kita memaksimalkan nilai-nilai individu dalam hal keinginan atau kesukaannya. Yang kedua di sini terdapat pure selection strategy, yaitu dengan memaksimalkan nilai-nilai organisasi. Jadi, dalam hal ini hanya orang-orang yang terbaik yang ditempatkan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, di sini terdapat successive selection strategy, yaitu dengan meng-compare dua ekstrem. Nah, strategi ini merupakan salah satu kompromi yang baik karena needs dari individu terpenuhi, karena mereka itu ditugaskan ke tempat yang cocok bagi mereka. Kita beralih ke studi kasus mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan pada PT Arta Boga Cemerlang, Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer yang dipakai adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan mewawancarai kepala HRD, supervisor rekrutmen dan selection, bagian administrasi, tenaga kerja lapangan, dan juga tukang PT Arta Boga Cemerlang berupa proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Data sekundernya, sumber data melalui dokumen atau data tertulis, foto, statistik, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, analisis rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan pada PT Arta Boga Cemerlang, Surabaya. Rekrutmen karyawan. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal, yaitu melalui iklan di media cetak dan Dinas Tenaga Kerja. PT Arta Boga Cemerlang juga melakukan perekrutan yang bersumber dari internal rekrutmen, berupa penarikan tenaga kerja oleh pegawai-pegawai lama. Perekrutan calon tenaga kerja juga berasal dari referensi-referensi tenaga kerja terdahulu. PT Arta Boga Cemerlang selama melakukan proses rekrutmen menemukan kendala, yaitu susahnya mencari orang yang tepat. Untuk evaluasi proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan bagian yang membutuhkan, PT Arta Boga Cemerlang sudah ada rancangan program terlebih dahulu, sehingga kendala yang terjadi dibuat seminimal mungkin. Selanjutnya, seleksi karyawan. Seleksi yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk manajer atau karyawan harian adalah dengan wawancara dan interview, di mana pelamar kerja tersebut akan ditanya tentang latar belakang kehidupan, pendidikan, kondisi kesehatan, dan pengalaman bekerja sebelumnya. Apabila dibutuhkan, maka ada tes psikologi untuk tingkat manajer atau jabatan tinggi, dan tes praktek untuk karyawan harian dan yang bukan jabatan tinggi. Seperti apabila ada pelamar kerja yang melamar di bagian administrasi, maka ada tes praktek untuk mengoperasikan program komputer yang berhubungan dengan administrasi. Setelah tes tersebut, pelamar kerja melakukan pengisian formulir karyawan. Formulir karyawan tersebut berisi tentang identitas pelamar, pengalaman bekerja, pendidikan, kondisi kesehatan, kepribadian,
dan data tentang keluarga pelamar pekerja. Lalu, apabila pelamar kerja tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka akan dipanggil kembali dan dilakukan masa percobaan atau simulasi selama 3 bulan. Pelamar kerja tersebut akan dinilai apakah pelamar kerja tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Metode seleksi tenaga kerja yang diterapkan oleh perusahaan hanya sebatas pada penentuan kualifikasi minimum, berupa tingkat pendidikan sesuai dengan posisi jabatan dan pengalaman bekerja dari pelamar kerja tersebut. Yang ketiga, penempatan karyawan. Terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang, yang menjadi pertimbangan dalam penempatan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Selain itu, perusahaan juga terjadi penanaman nilai-nilai moral yang membuat karyawan tersebut secara tidak langsung belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, seperti sikap disiplin dan bekerja memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, kondisi lingkungan yang nyaman juga mendukung karyawan tersebut untuk lebih konsentrasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada PT Arta Boga Cemerlang, kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam melakukan rekrutmen untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya, sumber rekrutmen perusahaan berasal dari perekrutan eksternal, yaitu dengan pemasangan iklan di media cetak dan melalui dinas tenaga kerja. Sedangkan untuk karyawan harian atau bukan jabatan yang tinggi, melalui perekrutan internal, yaitu dengan referensi dari karyawan lama. Perusahaan juga mengalami kendala dalam melakukan perekrutan karyawan, seperti kendala susahnya mencari orang yang tepat. Syarat yang ditetapkan oleh perusahaan adalah syarat seperti pendidikan, berpenampilan yang baik, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang dengan memanggil calon karyawan tersebut kemudian diwawancara, apabila untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya, wawancara dilakukan oleh manajer HRD perusahaan. Sedangkan untuk karyawan harian atau bukan jabatan yang tinggi, wawancara dilakukan oleh supervisor HRD. Setelah wawancara, bila diperlukan akan ada tes psikologi untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya oleh kepala personalia dan tes praktek untuk